Di tengah hiruk-pikuk lapangan oli Universitas Indonesia di Jakarta, aku, Nadia, gadis berusia 20 tahun yang biasa-biasa saja, baru saja menyelesaikan latihan sore yang melelahkan. Pelatih Sinta, wanita berusia 35 tahun yang selalu tegas dan menginspirasi, tiba-tiba memanggilku untuk tinggal setelah yang lain pulang. Saat kami berdua saja di ruang ganti, dia mendekat, memegang tanganku dengan lembut, dan berkata, "Nadia, aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi." Jantungku berdegup kencang, dunia seolah berhenti, dan saat itu aku sadar bahwa apa yang kulihat sebagai kekaguman biasa ternyata adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dilarang oleh norma masyarakat kita. Aku terdiam, mata kami bertemu dalam keheningan yang tegang. Sinta, dengan suara pelan tapi tegas, melanjutkan, "Aku tahu ini salah, tapi setiap kali melihatmu berlatih, aku merasa hidup kembali. Kamu bukan hanya pemain terbaikku, tapi juga orang yang membuatku merasa utuh." Aku menarik tangan, mundur selangkah, pikiranku berputar-putar. Bagaimana bisa? Sinta adalah pelatihku, sosok yang kuhormati seperti kakak atau ibu pengganti. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti ini adalah tabu, bisa menghancurkan segalanya. Aku ingat ayahku yang konservatif, yang selalu bilang perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, dan ibuku yang sibuk dengan urusan rumah tangga, tak pernah membahas hal-hal seperti ini. Malam itu aku pulang ke kos di kawasan Depok dengan kepala penuh pertanyaan. Aku berbaring di kasur sempit, memandang langit-langit yang retak, memikirkan bagaimana semuanya dimulai. Aku bergabung dengan tim oli universitas setahun lalu, setelah lulus MA di Bandung. Sinta adalah pelatih yang legendaris, mantan atlet nasional yang pensiun karena cedera lutut. Dia tegas, tapi adil, selalu mendorong kami melebihi batas. Aku, yang tumbuh di keluarga sederhana dengan ayah pegawai negeri dan ibu guru SD, melihat Sinta sebagai panutan. Tapi sekarang sentuhannya tadi membuatku gelisah. Apakah aku juga merasakan hal yang sama? Aku ingat saat-saat kami berlatih berdua, tawa kecilnya, pandangannya yang hangat. Tapi tidak, aku pasti salah paham. Keesokan harinya, latihan terasa berbeda. Aku menghindari mata Sinta, fokus pada bola oli yang memantul di lapangan. Tapi dia mendekat saat istirahat, berbisik, "Kita perlu bicara, Nadia. Jangan abaikan ini." Aku mengangguk pelan, tapi hati kecilku berteriak untuk lari. Setelah latihan, kami duduk di bangku pinggir lapangan, matahari terbenam membentuk siluet kota Jakarta di kejauhan. Sinta bercerita tentang masa lalunya, pernikahan gagal dengan seorang pria yang dia nikahi karena tekanan keluarga, perceraian yang menyakitkan, dan penemuan dirinya yang sebenarnya di usia 30-an. Aku menyukai wanita, Nadia. Itu bagian dari diriku, tapi di sini, di Indonesia, itu seperti kutukan. Aku mendengarkan campur aduk antara empati dan ketakutan. Bagaimana jika keluargaku tahu? Ayah akan marah besar, mungkin memaksaku pulang ke Bandung. Pertemuan itu menjadi awal dari konflik batin yang hebat. Aku mulai memperhatikan Sinta lebih dalam, cara dia tersenyum, kekuatannya saat memimpin tim, kerapuhannya saat sendirian. Tapi setiap malam, aku bergulat dengan norma masyarakat. Di kampus, teman-temanku bergosip tentang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar, terpengaruh oleh ceramah agama di masjid kampus. Aku merasa terjebak antara perasaan yang tumbuh dan rasa bersalah yang membara. Suatu hari, aku bertemu dengan sahabatku, Rina, di kantin. "Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini, Nad. Ada apa?" Aku hampir curhat, tapi menahan diri. Bagaimana jika dia menjauh? Sementara itu, Sinta semakin berani. Dia mengirim pesan malam-malam, bukan tentang latihan, tapi tentang perasaannya. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu.
Aku balas singkat, tapi hati bergetar. Ini adalah pilihan pertama yang salah. Aku seharusnya hentikan, tapi aku biarkan. Tekanan dari keluarga datang tak terduga. Ayah menelepon, "Nadia, kamu harus fokus kuliah. Jangan dekat-dekat dengan orang aneh." Dia tak tahu, tapi kata-katanya seperti pisau. Aku mulai ragu, tapi perasaan itu tumbuh. Di latihan berikutnya, saat kami berdua membersihkan peralatan, Sinta mendekat lagi. "Berikan aku kesempatan, Nadia." Aku diam, tapi tak menolak. Itu adalah kesalahan kedua. Konflik mulai memuncak ketika rumor beredar di tim. Seorang pemain, Lila, melihat kami berbicara dekat dan mulai bergosip. Pelatih Sinta terlalu perhatian sama Nadia. Aku panik, tapi Sinta tenang. Biarkan saja, mereka tak tahu apa-apa. Tapi di dalam, aku hancur. Aku mulai menjauh, tapi itu hanya membuatnya lebih gigih. Suatu malam, kami bertemu di kai kecil di blok. Sinta bercerita tentang perjuangannya melawan depresi setelah perceraian, bagaimana olahraga menyelamatkannya, dan sekarang, aku yang memberi harapan. Aku merasa tersentuh, tapi juga tertekan. "Ini tak bisa, Bu Sinta. Keluargaku." Dia memegang tanganku, "Kita bisa rahasiakan dulu." Aku setuju, dan itulah awal dari rahasia yang menyiksa. Kami mulai bertemu diam-diam, bukan untuk apa-apa yang intim, tapi untuk bicara hati ke hati. Setiap pertemuan membuatku lebih dekat dengannya, tapi juga lebih jauh dari diriku yang dulu. Apresiasi masyarakat terhadap hubungan seperti ini nol besar. Di Indonesia, undang-undang tak mendukung, dan opini publik keras. Aku ingat berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampung. Bagaimana jika itu kami? Tekanan itu membuatku gelisah, tidur tak nyenyak. Akhir ile hiji ini, konflik batin Nadia semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan identitasnya, sementara Sinta mendorong untuk jujur. Tapi sebuah panggilan dari ibu mengubah segalanya. "Nadia, ayah ingin kamu pulang akhir pekan ini. Ada yang ingin dibicarakan." Aku tahu ini bukan kabar baik. Aku tiba di rumah di Bandung dengan hati berdebar. Ayah dan ibu menyambut dengan senyum, tapi ada sesuatu yang aneh di mata ayah. Kami makan malam bersama, dan saat itulah ayah bicara. "Nadia, kami dengar dari temanmu di kampus bahwa kamu dekat dengan pelatihmu. Apa benar?" Aku tersedak, hampir menjatuhkan sendok. Bagaimana mereka tahu? Ternyata Lila, yang ternyata sepupu jauh ayah, telah menelepon. Dia bilang kalian terlalu akrab. "Ingat, Nadia, perempuan harus jaga jarak dengan siapapun." Aku menyangkal, tapi hati hancur. Ini adalah harga pertama yang harus kubayar, kebohongan kepada keluarga. Pulang ke Jakarta, aku marah pada Sinta. "Ini gara-gara kamu. Keluargaku curiga sekarang." Kami bertengkar di ruang ganti, suara kami bergema di dinding kosong. Sinta meminta maaf, tapi juga membela diri. Aku tak bisa bohong pada diriku lagi, "Nadia. Kamu juga merasakannya, kan?" Aku diam, tapi ya, aku merasakannya. Itu adalah momen pengakuan pertama. Tapi konflik tak berhenti. Di kampus, ceramah tentang moralitas semakin sering, membuatku merasa seperti penjahat. Aku mulai menghindari masjid, yang membuat teman-teman curiga. Sinta, di sisi lain, menghadapi tekanannya sendiri. Mantan suaminya, yang masih berteman dengan keluarganya, mulai menebar rumor. "Sinta lesbian, hati-hati dengan dia." Itu sampai ke telinga rektor universitas. Sinta dipanggil, diinterogasi tentang perilaku tidak pantas. Dia menyangkal, tapi matahari karirnya mulai terbenam. "Ini harga yang harus kubayar," katanya padaku suatu malam di Taman Monas. Kami duduk di bangku, angin malam menyapu wajah.
Tapi aku tak menyesal bertemu kamu. Aku memeluknya pelan pertama kali, dan itu terasa benar, tapi juga salah. Konflik masyarakat mulai nyata. Saat latihan, tim mulai memboikot Sinta. Kami tak mau dilatih orang seperti itu, kata Lila di depan semua. Aku membela Sinta, dia pelatih terbaik. Jangan dengar gosip. Tapi itu membuatku dikucilkan. Teman-teman menjauh, Rina pun ragu. Nad, benar nggak sih? Kalau iya, kamu harus hati-hati. Di sini, orang bisa dihakimi. Aku merasa sendirian, tapi Sinta ada di sana. Kami memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi perasaan itu tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, ayah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia menunggu di kosku, wajah marah. Nadia, pulang sekarang. Aku tak mau anakku rusak karena pengaruh buruk. Kami bertengkar hebat, aku menangis, bilang aku dewasa dan bisa memilih. Tapi ayah tak mendengar. Ini melawan agama, melawan budaya kita. Aku terpaksa bohong lagi, bilang tak ada apa-apa. Tapi setelah dia pergi, aku runtuh. Sinta datang, menghiburku. Kita bisa lawan ini bersama. Tapi aku ragu. Apakah ini layak? Tekanan itu membuat keputusan bodoh. Aku setuju bertemu Sinta di hotel kecil di Bogor untuk bicara tenang. Bukan untuk apa-apa yang salah, tapi orang salah paham. Lila melihat kami, dan gosip meledak. Tim pecah, Sinta dipecat sementara. Ini akhir karirku, katanya dengan air mata. Aku merasa bersalah, tapi juga marah pada masyarakat yang tak memberi ruang. Di tengah kekacauan, aku mulai mencari dukungan online, menemukan komunitas di Indonesia yang tersembunyi. Mereka cerita tentang perjuangan, tapi juga harapan. Itu memberiku kekuatan. Tapi betrayal datang dari dalam. Rina, yang kukira sahabat, ternyata cerita ke ayah. Aku khawatir padamu, Nad. Aku marah besar, putus pertemanan. Ini adalah harga kedua, kehilangan teman. Sinta juga kehilangan, keluarganya menolaknya. Ibu tak mau tahu lagi, katanya. Kami saling dukung, tapi luka semakin dalam. Konflik etis muncul, apakah mencintai seseorang yang sama jenis salah? Aku bergulat dengan imanku, membaca Al-Quran diam-diam, mencari jawaban. Tapi tak ada yang jelas. Akhir Ile 2, Nadia dan Sinta semakin dekat, tapi dunia runtuh di sekitar mereka. Sebuah panggilan dari rektor mengancam, kalian harus berhenti, atau konsekuensinya berat. Setelah pemecatan sementara Sinta, tim Oli hancur. Aku jadi kapten sementara, tapi hati tak di situ. Setiap hari, aku bertemu Sinta diam-diam di kai pinggir jalan, membahas masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, katanya. Tapi aku takut. Bali mungkin lebih liberal, tapi keluargaku di Bandung tak akan ingkan. Konflik batin semakin parah, aku mulai depresi, nilai kuliah turun. Dosen memanggilku, Nadia, kamu berubah. Ada masalah. Aku bohong lagi. Ayah datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Pilih kuliah dan keluarga atau pelatihmu itu. Aku menangis, bilang aku tak bisa memilih. Dia pergi marah, memutus bantuan keuangan. Aku harus kerja paruh waktu di warung kopi untuk bayar kos. Ini harga ketiga, kehilangan dukungan keluarga. Sinta membantu, tapi itu membuatku merasa bergantung. Aku tak mau jadi beban, kataku. Dia jawab, kita sama-sama. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Di media sosial, akun anonim menyerang Sinta, lesbian tak pantas jadi pelatih. Aku marah, tapi tak bisa balas. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Ini terlalu berat, Sinta. Mungkin kita harus berhenti.
Dia terluka, kamu takut apa? Cinta ini nyata. Aku pergi, tapi kembali esok hari, minta maaf. Itu adalah momen kelemahan, tapi juga kekuatan. Kami memutuskan untuk bertahan, tapi dengan hati-hati. Aku mulai bergabung dengan grup dukungan online, bertemu orang-orang seperti kami. Salah satunya, Maya, cerita tentang perjuangannya, diusir keluarga, tapi sekarang bahagia dengan pasangannya. Itu memberi harapan. Tapi betrayal lagi datang. Mantan suami Sinta muncul, mengancam akan publikasikan foto kami. Bayar aku atau aku sebarkan. Sinta panik, tapi aku tegas, kita lawan. Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, polisi tak simpatik pada kasus seperti ini. Ini urusan pribadi, kata mereka. Kami kalah, dan foto bocor. Sosial media meledak, ayah menelepon, kamu malu-maluin keluarga. Ibu menangis di telepon. Aku hancur, tapi Sinta bilang, ini ujian kita. Konflik etis semakin dalam. Apakah aku egois meninggalkan keluarga demi cinta? Aku berdoa setiap malam, mencari petunjuk. Di masjid, aku mendengar khotbah tentang dosa, merasa seperti ditusuk. Tapi hati bilang cinta bukan dosa. Aku mulai membaca buku tentang psikologi dan seksualitas, menyadari bahwa orientasi bukan pilihan. Itu adalah awakening pertama. Sinta juga berubah, lebih kuat. Kita tak bisa ubah dunia, tapi bisa ubah diri kita. Di tengah badai, kami mendapat dukungan tak terduga. Seorang senior di tim, Tia, mendekat, aku dukung kalian. Aku juga seperti itu. Itu memberi kekuatan. Kami mulai merencanakan, Sinta cari kerja baru sebagai pelatih priat, aku lanjut kuliah. Tapi ayah tak berhenti. Dia datang dengan saudara-saudara, memaksa aku pulang. Kamu sakit, perlu diobati. Aku lari ke apartemen Sinta. Di sana kami memutuskan untuk menghadapi. Harga yang dibayar semakin besar. Sinta kehilangan teman-teman lama, aku kehilangan beasiswa karena rumor. Tapi cinta kami tumbuh. Suatu hari, di pantai Ancol, kami bicara tentang masa depan. Kita bisa menikah di luar negeri, katanya. Aku tersenyum, tapi ragu. Masyarakat Indonesia tak siap. Konflik sosial memuncak saat demo anti-LGBT di Jakarta, membuat kami takut keluar rumah. Di rumah Bandung, aku duduk di depan ayah dan ibu, tangan gemetar. Aku mencintai Sinta, dan itu tak berubah. Ayah bangkit, wajah merah, kamu gila. Ini haram. Ibu menangis, kenapa kamu begini, nak? Aku jelaskan, tapi mereka tak dengar. Ayah usir aku, jangan pulang lagi kalau tak berubah. Aku pergi dengan hati hancur, itu harga keempat, kehilangan rumah. Di kereta kembali ke Jakarta, aku menangis, tapi merasa bebas. Sinta menyambutku dengan pelukan. Kamu berani sekali. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil, tapi tantangan baru muncul. Tetangga curiga, bisik-bisik di belakang. Suatu hari, mereka konfrontasi, kalian apa hubungannya? Ini tak pantas. Kami diam, tapi itu menyakitkan. Sinta dapat kerja baru, tapi gaji kecil. Aku kerja lebih keras, tapi kesehatan menurun. Depresi datang, aku mulai minum obat. Konflik internal memuncak. Aku bertanya pada diri, apakah ini benar? Di grup dukungan, aku bertemu psikolog yang bilang, cinta tak salah, tapi masyarakat yang perlu berubah. Itu membantu. Tapi betrayal terakhir datang dari Tia, dia bocorkan rahasia kami ke media lokal. Aku tak sengaja, katanya, tapi kami tahu itu iri. Berita meledak, skandal lesbian di dunia olahraga. Sinta dipecat lagi, kami diancam. Kami pindah ke Surabaya mencari kedamaian. Di sana kami mulai baru.
Sinta buka kelas Oli kecil, aku lanjut kuliah online. Tapi luka lama tak hilang. Aku menelepon ibu diam-diam, dia bilang ayah sakit karena stres. Rasa bersalah membara. Ini harga yang harus kubayar, pikirku. Sinta juga menderita mimpi-mimpi buruk tentang masa lalu. Kami saling dukung, tapi pertengkaran sering terjadi. Kamu menyesal, tanyanya. Tidak, jawabku, tapi kadang ragu. Awakening datang lambat. Aku mulai menulis blog anonim tentang pengalaman, mendapat respons positif dari orang-orang seperti kami. Itu memberi tujuan. Sinta bergabung dengan aktivis LGBT, berjuang untuk hak. Tapi bahaya nyata, ancaman dari kelompok radikal. Suatu malam, batu dilempar ke jendela kami. Kami takut, tapi tak mundur. Ini adalah pilihan etis, mundur atau lawan. Kami pilih lawan. Keluarga Sinta mulai melunak. Kakaknya datang, aku tak setuju, tapi aku sayang kamu. Itu harapan kecil. Untukku, ibu menelepon, ayah mulai berpikir ulang. Tapi ayah keras kepala. Konflik masyarakat terus, di Surabaya, norma lebih ketat. Kami hidup hati-hati, tapi cinta kami kuat. Demo di Surabaya memanas. Sinta di depan, berorasi tentang hak LGBT. Aku di belakang, mendukung. Tiba-tiba kerusuhan pecah, batu beterbangan. Sinta terkena, jatuh dengan darah di kepala. Aku berlari, membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang luka tak parah, tapi itu guncangan. Di kamar rumah sakit, Sinta pegang tanganku, Ma, Nad. Ini terlalu berbahaya. Aku menangis, kita bersama. Tapi itu membuatku berpikir, apakah ini layak? Pulih, Sinta berubah. Mungkin kita harus pisah sementara. Aku marah, tidak. Setelah semua ini, kami bertengkar, tapi akhirnya setuju untuk kuat. Keluarga datang, ayahku muncul di Surabaya, wajah lelah. Aku salah, Nadia. Aku tak mau kehilanganmu. Kami bicara panjang, dia tak setuju, tapi terima. Itu adalah reconciliation pertama. Ibu memelukku, yang penting kamu bahagia. Harga yang dibayar, tahun-tahun sakit hati, tapi worth it. Kami kembali ke Jakarta, Sinta dapat kerja di sekolah swasta yang toleran. Aku lulus kuliah, mulai karir sebagai jurnalis, menulis tentang isu sosial. Cinta kami matang, penuh pengertian. Tapi masyarakat masih keras, teman lama menjauh, tapi kami dapat yang baru. Konflik etis terselesaikan, cinta adalah hak, bukan dosa. Kami tak menikah resmi, tapi janji selamanya. Tahun berlalu, kami bahagia dalam rahasia kecil. Sinta bilang, ini perjuangan kita. Aku setuju. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Apakah mencintai seseorang yang sama jenis selalu salah di mata masyarakat, atau justru masyarakat yang perlu belajar tentang keberagaman?